Nglajengaken kisah Nabiullah Dawud ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam sampai kepada risalatuhu wa da'watuhu alaihi salam, diangkatnya beliau menjadi rasul dan berdakwahnya beliau Nabi Dawud alaihi salam. Ketika beliau mencapai usia sempurna, yaitu usia 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Memang mayoritas, ya, hampir semua, insya Allah kalau tidak salah hanya Nabi Isa yang tidak. Semua itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu umur 40. Karena 40 itu adalah umur sempurna. Yang sebelumnya beliau sudah diangkat menjadi raja. Sebagaimana kisah kemarin, ya, belum genap 30 tahun beliau sudah diangkat menjadi raja oleh Bani Israel. Lalu umur 40 tahun, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan beliau diutus dakwah kepada Bani Israel dan diturunkan kepada beliau kitab Zabur. Di dalam kitab Zabur terdapat nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, akhlak, zikir-zikir, ya, hikmah, dan juga yang hal-hal yang membedakan antara hak dengan yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nabi Dawud alaihissalam, beliau itu hasanas saut, suaranya bagus. Dan kalau beliau melantunkan syair atau melantunkan sesuara itu sangat indah. Sampai, ya, saking indahnya suara beliau ini sampai beliau dijadikan permisalan dalam keindahan suara. Jadi dikatakan kalau ada orang suaranya bagus, dikatakan u'tiya mizmaron min mazamir Dawud. Berarti dia telah diberikan seruling dari seluring-selulingnya Dawud. Jadi kalau suaranya bagus, permisalannya adalah Nabi Dawud. Suaranya bagus kayak Nabi Dawud. Seperti kalau ganteng, ya, Nabi Yusuf biasanya. Ya, walaupun Nabi Adam lebih ganteng dari Nabi Yusuf, dan Nabi kita lebih ganteng daripada seluruhnya. Nah, beliau ini menjadi permisalan. Ketika Rasul SAW mendengar suara sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini al-Yamani, dari Yaman. Mendengar sahabat Abu Musa al-Ash'ari sedang baca Al-Quran dan beliau suaranya bagus, maka Rasulullah berhenti dan mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Ash'ari yang sangat indah, dan Rasulullah takjub. Lalu beliau bersabda, laqad u'tita mizmaron min mazamir al-Dawud. Kamu Abu Musa al-Ash'ari telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya keluarga Dawud. Jadi menjadi permisalan. Jadi keindahan suara itu percontohannya adalah Nabi Dawud. Suaranya kamu indah seperti keluarga Dawud. Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari menjawab, ya Rasulullah, akunta tastami' li qiraati. Ya Rasulullah, Anda mendengarkan bacaan saya? Rasulullah jawab, na'am. Beliau lalu menimpali, ya,
Abu Musa al-Asy'ari, "Lau alimtu annaka tastami' lahabbartuhu laka tahbiro." Seandainya saya tahu bahwa Anda mendengarkan bacaan Quran saya, maka akan saya perindah lagi ya Rasulullah. Nah, jadi artinya ketika itu beliau baca biasa, ya bacanya lagi tidak diindah-indahkan, tidak lagi baca biasa, tapi memang suaranya sangat bagus. Ini sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sampai Rasulullah mengatakan suaranya bagus seperti keluarga Dawud. Nabi Dawud alaihissalam, kalau beliau membaca Zabur, membaca kitab sucinya, itu burung-burung berhenti dari terbang. Jadi burung-burung hinggap di atas pohon, di atas ranting-ranting, diam semuanya, enggak ada yang terbang kalau sudah Nabi Dawud membaca Zabur. Bahkan bukan hanya diam ya, tetapi ikut bertasbih. Kalau Nabi Dawud ya di dalam membaca Zabur itu bertasbih, mengucapkan subhanallah ya, burung-burung itu juga mengucapkan subhanallah dengan bahasa burung. Karena beliau ya termasuk nabi yang diberikan faham bahasa hewan. Begitu juga gunung ya. Gunung juga begitu. Di pagi dan di sore hari kalau Nabi Dawud membaca ya bertasbih, gunung-gunung ikut juga bertasbih. Beliau membaca Zabur dengan suara yang belum pernah telinga mendengarnya, ya, saking indahnya, sehingga jin, manusia, burung-burung ya itu semuanya duduk tenang untuk mendengarkan suara Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ya dikatakan hatta yahlika ba'dhuha ju'a. Bahkan sampai ada saking asyiknya ya mendengarkan suara bacaan Zaburnya Nabi Daud ini, sampai ada yang lupa makan sampai akhirnya mati. Nah, jadi saking indahnya ya. Jadi saking indahnya itu mangan lari. Nah, kalau panjenengan ya diceramai elinge panganan ya. Kok suwimen ramari-mari ya. Nah, kalau beliau muda saking indahnya ini lupa dengan makan dengan minum. Sampai ada yang sampai mati. Jadi luar biasa indahnya Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyiyyi wal isyraq. Sesungguhnya kami tundukkan gunung-gunung untuk Nabi Daud, yusabbihna bil asyiyyi wal isyraq. Mereka bertasbih di pagi hari maupun di sore hari. Allah Ta'ala juga berfirman, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair. Nah, jadi gunung ya, burung semuanya ditundukkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nah, Nabi Dawud ini dengan suara yang bagus membaca itu juga cepat. Jadi bacaannya ya cepat dan bagus. Ya, saking cepatnya sampai disifati ya. Padahal beliau membaca dengan tadabbur ya, dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan khusyuk. Tetapi begitu cepat sampai di dalam hadis disebutkan khufifa ala Dawud al-Qur'anu fakana ya'muru bidawabihi fatusrahu ayyudha'u ala dhahriha suruju lirrukub fayaqra'ul Qur'an qabla an tusraja dawabuh. Beliau ini begitu cepat membaca Al-Quran, ini maksudnya Zaburnya.
Sampai beliau perintah kepada anak buahnya untuk pasang pelana di kendaraannya ya. Pelana tersebut belum selesai dipasang, beliau sudah selesai membaca Zabur keseluruhannya. Nah, ibaratnya membaca Al-Quran 30 juz ya. Beliau mulai membaca, anak buahnya disuruh pasang pelana di kendaraannya, belum selesai pasang pelana ya, itu bacaan beliau sudah selesai. Jadi punya keistimewaan ya, bacaannya bagus, indah dan cepat, padahal dengan tadabbur dan tartil. Wa kana la yaqulu illa min amaliyatih. Nah, di antara keistimewaan beliau juga, beliau ini tidak makan pada raja, tidak makan kecuali dari hasil ya kerja kedua tangannya. Ini termasuk keutamaan ya, keutamaan pekerjaan dengan tangan. Apakah itu tani ya? Tani itu kan dengan tangannya, artinya dengan usahanya, dengan kedua tangannya, nyangkul ya, ya nopo jenenge nderep ya, nderep ini nopo? Gak paham ya, cah nom ora paham. Apa nderep iki? Kan pekerjaannya ini yang petani paham. Atau ya seperti membuat apa, umpamanya seperti membuat keranjang ya, membuat wakul barang itu ya, artinya itu pokoknya pekerjaan tangan. Itu termasuk keutamaan pekerjaan tangan ya, ngelukis barang ya. Artinya pekerjaan tangan itu termasuk keutamaan ya. Nabi Dawud seorang raja ya, kaya raya, yang beliau makan itu adalah hasil kerja kedua tangannya. Nah, Nabi Dawud dengan keagungannya, dengan kerajaannya, dengan kedudukannya yang begitu tinggi ya, tetap beliau itu kathirul ibadah lillahi ta'ala, banyak ibadah. Nah, kita kadang-kadang ya sugih titik lali ibadah, pangkate rodok dhuwur titik ya lali dalane ning masjid. Beliau walaupun agung ya, jadi raja, kedudukannya tinggi, tetap kathirul ibadah lillah ta'ala. Nah, beliau yakumul lail wa yasumun nahar. Beliau di malam hari menghidupkan ya ibadah, di siang hari puasa, dan beliau habiskan seluruh harinya, hampir seluruh harinya dihabiskan di masjid. Jadi hampir seluruh harinya, seluruh waktunya ya, mayoritasnya waktunya dihabiskan di masjid. Luar biasa. Beliau ini kuat sekali ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab." Nah, sebutlah, ingatlah dengan hamba kami Dawud dzal aid, yang kuat ya. Kuat apa? Ya, kuat ibadah, kuat taat, kuat amal soleh. Innahu awwab, sungguhnya beliau itu selalu kembali kepada Allah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih ya, hadis sahih Bukhari dan Muslim, ahabbus shalah ilallah salat Dawud, wa ahabbus siyam ilallah siyam Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yauman wa yuftiru yaumah. Nah, Nabi Dawud ini sampai ya
Sholat yang paling utama ya sholat sunnah qiyamul lail ya qiyamnya Nabi Daud. Puasa yang paling utama ya puasanya Nabi Daud. Bagaimana qiyamul lail Nabi Daud? Beliau separuh malam tidur, lalu sepertiganya bangun, seperenam terakhirnya tidur. Berarti malam dibagi 6. Malam itu kan mulai maghrib sampai subuh, dibagi 6. Seperenam pertama, kedua, ketiga tidur. Seperenam keempat, kelima bangun qiyamul lail. Seperenam terakhir beliau tidur lagi supaya nanti sebelum subuh bangun seger lagi. Nah, berarti qiyamul lailnya berapa jam? Ya hitung rata-rata ya, kalau dibagi 6 ya berarti 11 jam bagi 6 ya kira-kira ya hampir 1,5 jam ya. 1,5 jam kali 2 berarti ya 3 jaman ya, kurang lebih 3 jam ibadahnya. 3 jam tok. 3 jam niku pun suwi nggih. 3 jam niku suwi apa meneh saged istiqomah. Jangan kan 3 jam nggih, jenengan iso istiqomah seprapat jam sadurunge subuh niku wis istimewa nggih. Napa malih iso qiyam Daud. Puasa juga begitu. Puasa yang paling utama adalah kata Rasulullah puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari berbuka sehari. Puasa sehari berbuka sehari. Dengan puasa terus bagaimana? Lebih afdal puasa Daud karena lebih berat ya. Kalau puasa terus itu lebih ringan, mungkin beratnya di awal-awal. Tapi kalau puasa Daud ini lebih berat ya, karena sekarang puasa, besok moker ya, makan seperti biasa, sarapan, makan siang, besoknya lagi puasa lagi ya. Nah, jadi setiap puasa berarti dia harus terus membiasakan lagi ya, nanti lebih berat. Nah, itulah Nabi Daud alaihis salam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau ya, bagaimana ya beliau walaupun diberikan nikmat yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kekayaan, nikmat kedudukan ya dan lain sebagainya, tapi tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat. Jangan sampai kula panjenengan ya sudah nikmatnya pas-pasan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai sudah nikmatnya pas-pasan lupa ya. Sampai Ramadan yang tadi disampaikan Habib Husin begitu luar biasa, sampai Ramadan tidak poso. Nah, ini berat ya. Wis ning donya ibaratnya ya uripe pas-pasan kere ya nggih, ora poso pisan nggih. Dadi wis ning donya ibaratnya soro, kita akhirat soro. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ya. Nah, mudah-mudahan walaupun di dunia ya kurang bahagia, yang penting nanti di akhirat kula panjenengan dados wong sugih, wong sing bahagia nggih. Syukur-syukur teng donya nggih bahagia, sugih, kecukupan, teng akhirat nggih mlebet surga. Amin Allahumma amin. Mungkin kemauan ingkang saged dipun aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Hadza min afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.